iPhone 15 Pro ini memang salah satu smartphone yang terbaik pada saat ini ya guys. Tapi ternyata ada banyak banget masalah yang udah muncul ya. Padahal smartphone ini barusan keluar. Apa aja masalahnya? Yuk kita lihat. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membahas beberapa masalah yang ada di iPhone 15 Pro Series. Oke, jadi langsung aja guys. Masalah pada iPhone 15 Pro Series ini yang pertama itu adalah dari sisi overheat dan juga baterainya ya guys. Bahkan banyak orang itu ngomong pada tahun ini tuh masalahnya itu dinamakan heat gate ya, karena heat itu dari panas itu. Nah, masalah overheat ini di iPhone 15 Pro ini yang paling parah guys. Yang Pro Max ini nggak sampai separah itu. Paling tinggi paling cuma 45-46 derajat Celcius. Tapi di yang Pro biasa itu bisa sampai 48 derajat Celcius. Karena dari YouTube-nya Geeker One ini yang udah ngetes A17 Pro chipnya Apple ini, dari luar dan dalamnya ini ternyata pada saat bermain game itu bisa sampai 48 derajat Celcius yang menyebabkan gamenya itu bisa nge-lag gitu ya guys. Nah, memang banyak ya guys, kalau kalian cari-cari di internet tuh banyak user dari iPhone 15 Pro ini yang mengalami heatgate ini, yang ngomel-ngomel tentang overheat ini ya guys. Tapi anehnya kalau di coolingnya itu nggak semuanya kena gitu ya. Sekitar 60%-an tuh nggak kena, 30%-an lebih itu kena. Aneh kan ya guys. Nah, lalu di video YouTube-nya iPhone Do ini sendiri, ia juga mengalami masalah overheat ini. Tapi bukan hanya di iPhone 15 Pro doang. Di iPhone 15 Pro Max-nya itu juga mengalami guys. Dan bahkan dia berani untuk menyatakan bahwa sebetulnya itu bukan masalah di iPhone-nya, tapi di iOS 17 yang menampilkan atau menggunakan Instagram. Nah, kalau Instagram kalian buka gitu ya, lalu juga nggak ngapa-ngapain, itu suhunya akan meningkat secara drastis, dan peningkatannya itu terjadi secara perlahan tapi pasti gitu guys. Nah, itu aneh banget kan. Instagram apps ini kenapa ya? Dan dia juga udah menyobanya di iPhone 14 Pro-nya dia, lalu di iPad-nya dia itu juga mengalami hal yang sama di iOS 17 yang menggunakan aplikasi Instagram. Bahkan kalau aplikasi Instagramnya itu ada di background pun itu juga tetap panas. Jadi aneh banget kan ya guys. Nah, lalu dari YouTube-nya MKBHD, dia mereview iPhone 15 Pro ini dan mengatakan bahwa dia mengalami overheat ini pada saat dia mendengarkan musik dari Apple Music dengan kondisi airplane mode di pesawat guys. Dan pada saat dia bermain golf, keadaannya di luar ruangan dan suhunya panas, itu malah iPhone-nya itu baik-baik aja dan adem-adem aja, nggak ada peningkatan suhu yang signifikan. Nah, hal ini tuh membuat bingung MKBHD ya, makanya reviewnya dia itu telat. Karena pada saat dia mereview itu udah banyak orang yang ngomong kok overheat ya. Tapi pada saat dia mencoba, hal yang seharusnya itu terjadi overheat di luar ruangan itu malah nggak kejadian. Malah yang kayak adem-adem aja, ada AC-nya, itu malah kejadian gitu loh panasnya. Jadi dia sendiri bingung, sampai sekarang masih belum ada kepastian gitu ya, dan belum ada penjelasan dari Apple itu sendiri. Nah, lalu dari Ming Chi Kuo sendiri itu mengatakan yang problemnya itu sebetulnya bukan dari Apple A17 Pro chipnya itu sendiri, karena menurut dia itu baik-baik aja. Chipsetnya ini udah 3 nanometer dan lebih efisien dan harusnya lebih adem gitu ya guys. Tapi yang katanya jadi masalah itu adalah Apple ini mengurangi vapor chambernya itu ya. Yang dulunya lebih besar itu dikurangi di dalamnya. Oleh karena itu iPhone 15 Pro Series ini menjadi lebih ringan dengan bahan titanium itu sendiri.
Lalu bahan titaniumnya itu sendiri itu juga tidak mudah untuk menyebarkan panas. Jadi panasnya itu terkumpul gitu, dan vapor chambernya yang dikurangi ini yang menyebabkan iPhone 15 Pro Series ini menjadi lebih panas daripada sebelumnya, guys. Ya, katanya sih gitu ya. Nah, lalu masalah yang kedua ini adalah baterainya yang ternyata nggak seefisien itu. Ya jelas lah, guys. Karena dia panas, yang harusnya dia itu lebih efisien karena kena panasnya, maka baterainya ini menjadi lebih gampang bocor daripada sebelumnya. Ini sih masalahnya udah hukum fisika ya, guys. Jadi kalau dia adem ya jelas baterainya akan tahan lama, tapi kalau dia panas ya jelas baterainya akan lebih bocor. Tapi setelah percobaan dari beberapa reviewer, mereka itu mengatakan baterainya itu nggak jauh beda dengan iPhone 14 Pro atau Pro Max yang tahun lalu gitu ya. Jadi ya nggak sampai parah-parah banget lah katanya. Nah, lalu masalah yang ketiga ini ada di ringkihnya bodi dari iPhone 15 Pro Series. Bahkan ya guys, iPhone 15 biasa itu lebih kuat gitu ya daripada iPhone 15 Pro Series ini. Padahal kan bahan titanium itu katanya tahan jatuh dan lain-lainnya lebih kuat daripada stainless steel. Tapi nyatanya guys, ini setelah dicoba drop test dari video Apple Track itu ya ternyata lebih ringkih guys. Bodi kaca bagian belakangnya lebih cepat retak, lalu kaca depannya ini juga lebih cepat retak karena pinggirannya ini yang dulunya flat ini ada sedikit lengkungan. Makanya kalau jatuh itu langsung ke kaca, bukan ke pinggirannya itu guys. Dan di bodi bagian belakangnya sendiri pun ini ternyata lebih mudah retak dan lepas gitu ya dari bodinya. Wah, menurut saya aneh banget sih Apple nih. Katanya lebih kuat, ternyata setelah dites nggak lebih kuat dan lebih gampang rusak gitu ya. Ya udahlah Apple. Kalian juga bisa lihat sendiri lah di videonya yang Apple Track ini pada saat drop test itu udah hancur banget sih iPhone 15 Pro Series ini. Nah, yang terakhir tentu saja percobaan bending test atau coba ditekuk ya oleh Jerry Rig guys, yang selalu dicoba setiap tahunnya sejak iPhone 6 ya kalau nggak salah. Nah, yang iPhone 6 itu kan gampang mudah ditekuk gini ya. Tapi sejak itu Apple tuh tidak pernah mudah gitu ya untuk ditekuk karena mereka udah memperkuat. Tapi guys, di iPhone 15 Pro Series ini ternyata ada satu iPhone yang gagal di uji coba dari Jerry Rig test ini guys, yaitu ada di iPhone 15 Pro Max. Nah, yang iPhone 15 Pro Max itu bagian belakangnya kalau di bending test ternyata retak gitu ya, bodi bagian belakangnya, dan tidak lulus uji coba ini. Ya udah bertahun-tahun aman, sekarang malah mudah retak guys. Saya juga bingung sih masalahnya ada di glassnya atau di bagian dalamnya gitu ya. Karena ya itu guys, yang bagian belakang ini kan udah diganti oleh Apple supaya lebih mudah untuk diperbaiki katanya. Jadi kalau diperbaiki itu sekarang lebih murah daripada iPhone sebelumnya. Karena kalian tinggal menarik bagian belakangnya aja dan tidak tergabung dengan pinggirannya. Tapi karena hal ini dengan mudahnya menggantinya ini ternyata juga lebih rapuh gitu ya guys. Jadi ada keuntungannya, ada kerugiannya lah. Yang lucunya yaitu yang iPhone 15 Pro ini ternyata masalahnya adalah overheat, dan yang iPhone 15 Pro Max ini ada masalahnya di rapuhnya bagian belakangnya. Jadi nggak ada yang sempurna di keduanya ini. Yang satu terlalu panas, yang satu terlalu ringkih gitu. Nah, jadi dari keduanya ini kira-kira bagi kalian yang sudah siap upgrade iPhone 15 Pro Series ini gimana? Apa kalian masih pingin upgrade? Apakah kalian masih ingin beli? Karena di Indonesia sendiri ini kan telat ya munculnya. Sekarang ini udah keluar sih guys TKDM-nya di Indonesia. Dan Indonesia ini ternyata cepet banget. Kayaknya bulan Oktober ini akan sudah muncul guys. Yang sebelumnya kan 1 bulan lebihan ya.
yang ini ternyata nggak sampai 1 bulan katanya bakalan muncul di Indonesia. Nah, buat kalian yang sudah siap upgrade gimana nih? Apakah kalian ingin upgrade atau kalian nunggu dulu atau udah putar arah dan nungguin iPhone 16 Pro Series saja? Nah, buat saya sih dilema ya guys, karena sekarang saya udah iPhone X ini nggak bisa update ke iOS 17. Mau nggak mau saya harus dipaksa untuk beli iPhone yang terbaru gitu ya. Nah, saya masih bingung sih apakah saya akan beli atau enggak, tapi ya itulah masalah dilema yang saya hadapi sekarang guys. Anehnya pada saat saya ingin beli, yang harus beli ternyata masalah dari iPhone 15 Pro Series ini malah banyak banget. Oke, mungkin itu aja info yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrol seputar iPhone 15 Pro Series ini guys. See you guys di video selanjutnya. iPhone selalu aja tiap tahun itu ada masalahnya. Ya tapi tahun ini parah sih masalahnya. Nggak tahu kenapa, apa gara-gara chipset yang 3 nanometer ini ya.